Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Struktur Senyawa Kimia Anorganik, dengan dosen pengampu Bapak Khairil Arif, SPD, MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Mardatilah dengan NIM 21231046, Sukma Fitriani dengan NIM 21231036, Teva Putri Sokrates dengan NIM 21231038, Yola Puspitasari dengan NIM 21231042, dan Zahra Ratu Amelia dengan NIM 21231044. Nah, dalam video ini kami akan membahas 4 pokok submateri, yaitu yang pertama mengenai teori VSEPR atau Valence Shell Electron Fire Repulsion. Yang kedua mengenai konsep hibridisasi. Dan yang ketiga tata nama senyawa kovalen. Dan yang keempat yaitu mengenai spontanitas reaksi kimia. Oke, baiklah. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai Valence Shell Electron Pair Repulsion atau disingkat dengan VSEPR. Nah, tahukah teman-teman bagaimana suatu unsur dapat berikatan dengan unsur yang lain? Nah, jawabannya, suatu unsur dapat berikatan dengan unsur yang lain itu dikarenakan adanya sebuah ikatan yang mengikat antar unsur tersebut. Nah, ikatan itu dikenal sebagai ikatan kimia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ikatan kimia? Jadi, ikatan kimia itu adalah interaksi yang terjadi antara atom-atom dalam molekul atau antara molekul-molekul yang membentuk zat-zat kimia. Nah, di mana ikatan kimia ini merupakan hasil dari gaya tarik antara inti atom dengan elektron yang terlibat dalam ikatan tersebut. Dalam ikatan kimia terdapat beberapa jenis ikatan. Nah, antara lain satu yaitu ikatan ion. Nah, ikatan ion ini dapat terbentuk ketika satu atau lebih elektron dari satu atom ditransfer secara permanen ke atom lain. Hasilnya adalah pembentukan ion positif dan ion negatif yang saling tarik-menarik. Dan yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, di mana ikatan kovalen ini dapat terjadi ketika atom-atom saling berbagi pasangan elektron dalam suatu molekul. Ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Nah, tergantung pada sejauh mana elektron dibagi secara merata. Dan yang ketiga adalah ikatan logam, di mana ikatan logam ini terjadi dalam logam, yang mana atom-atom logam akan saling berbagi elektron dalam struktur kristal yang terorganisir, yang akan menghasilkan kekalkuan dan konduktivitas termal yang tinggi pada bahan logam. Nah, yang keempat yaitu ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen ini merupakan tipe ikatan yang lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen atau ion, di mana ikatan hidrogen terjadi ketika atom hidrogen terikat pada atom yang lebih elektronegatif, seperti oksigen, nitrogen, dan fluorin. Nah, sehingga akan menghasilkan gaya tarik elektrostatik antara atom hidrogen dan atom yang lebih elektronegatif. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk antara dua atom yang terjadi akibat adanya pemakaian elektron secara bersamaan. Dalam ikatan kovalen ini melibatkan elektron valensi untuk mencapai kestabilan. Nah, pada tahun 1910, Lewis menemukan cara yang praktis untuk menggambarkan elektron valensi dalam senyawa kovalen. Nah, di mana terdapat beberapa ketentuan ya dalam rumus Lewis ini, yaitu di antaranya satu elektron dilambangkan dengan satu titik. Dan yang kedua, elektron yang ditampilkan hanya elektron valensi unsur. Dan yang ketiga, elektron dalam senyawa harus sesuai dengan aturan oktet. Nah, sebagai contoh yaitu ikatan yang terbentuk antara atom C dan atom O. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya atom C memiliki 4 elektron valensi. Nah, sedangkan atom O memiliki 7 atau elektron valensi. Jadi, untuk menstabilkan kedua unsur ini, maka akan dilakukan pemakaian elektron secara bersamaan. Nah, dari pemakaian elektron
yang dilakukan secara bersamaan ini, maka akan terbentuk ikatan kimia, yakni ikatan kovalen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori VSEPR. Nah, teori VSEPR ini dikembangkan oleh Ronald Gillespie dan Ronald Nihlom, di mana ide dasar dari teori VSEPR ini yaitu adanya tolakan antara pasangan elektron, sehingga pasangan elektron tersebut akan menempati diri pada posisi sejauh mungkin dari pasangan elektron lainnya. Nah, menurut Gillespie dan Nihlom, pasangan elektron valensi atom mempunyai gaya tolak-menolak karena elektron tersebut bermuatan negatif. Dengan demikian, Gillespie dan Nihlom ini mengemukakan suatu gagasan yang disebut sebagai teori tolakan pasangan elektron atau valence shell elektron. Karena tolakan pasangan akan menempati ruang sesuai dengan jenisnya. Apakah pasangan bebas atau pasangan terikat dalam bentuk ikatan tunggal, rangkap, atau bahkan rangkap tiga. Nah, melalui teori VSEPR ini, kita dapat menentukan struktur suatu molekul senyawa, yang mana hal ini dapat ditentukan dari jumlah pasangan bebas, elektron valensi, dan bilangan koordinasi. Nah, melalui teori VSEPR ini, kita dapat menentukan struktur suatu molekul. Nah, di mana terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, pasangan elektron akan cenderung meminimumkan gaya tolakan sesamanya, yang mana atom pusat yang tidak mempunyai pasangan bebas akan mempunyai bentuk ideal sesuai dengan bilangan koordinasinya. Adapun bentuk ideal dari atom pusat tersebut yaitu ada 5. Yang pertama, apabila bilangan koordinasinya ada 2, maka dia akan berbentuk linear. Yang kedua, apabila bilangan koordinasinya ada 3, maka dia akan berbentuk segitiga. Yang ketiga, apabila bilangan koordinasinya ada 4, maka dia akan berbentuk tetrahedron. Dan yang keempat, apabila bilangan koordinasinya ada 5, maka dia akan berbentuk trigonal bipiramid. Dan yang kelima, apabila bilangan koordinasinya ada 6, maka dia akan berbentuk oktahedron. Nah, aturan yang kedua yaitu urutan daya tolakan pasangan elektron, yaitu pasangan bebas yang berikatan dengan pasangan bebas akan lebih besar dengan pasangan bebas yang berikatan dengan pasangan terikat akan lebih besar dengan pasangan terikat yang berikatan dengan pasangan terikat. Aturan yang ketiga yaitu urutan tolakan menolak pasangan elektron terikat, yaitu ikatan rangkap 3 lebih besar daripada ikatan rangkap 2 lebih besar daripada ikatan tunggal. Nah, yang keempat yaitu urutan daya tolak atom atau substituen adalah kurang elektronegatif lebih besar dari lebih elektronegatif. Nah, pada gambar ini dapat teman-teman lihat ini merupakan bentuk molekul yang terbentuk dari jumlah bilangan koordinasinya. Nah, seperti yang pertama yaitu apabila AX2 E0, maka dia akan berbentuk linear. Yang kedua, apabila AX3 E0, maka dia akan berbentuk trigonal planar. Dan yang keempat, apabila AX4 E0, maka dia akan berbentuk tetrahedral. Dan yang keempat, apabila dia AX5 E0, maka dia akan berbentuk trigonal bipiramidal. Dan yang kelima, apabila dia AX6 E0, maka dia akan berbentuk oktahedral. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan bentuk molekul yaitu ada 3 cara, yaitu yang pertama, kita harus menuliskan rumus Lewis. Yang kedua, kita harus menghitung jumlah bilangan koordinasi dan pasangan bebas elektron. Dan yang ketiga, kita harus menentukan tipe senyawa. Adapun rumus yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul yaitu AXE, di mana A adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron terikat, dan E adalah pasangan elektron bebas. Nah, di mana untuk menentukan pasangan elektron bebas ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus elektron valensi atom pusat dikurang dengan jumlah atom yang diikat atom pusat dikali dengan kebutuhan dibagi 2. Nah, sebagai contoh, yaitu tentukanlah
bentuk molekul NH3, yang mana N adalah atom pusat. Nah, sedangkan H memiliki jumlah atom yang terikat sebanyak 3 dan kebutuhan H yaitu 1. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumus, maka E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang dengan X dikali B dibagi 2, di mana elektron valensi N adalah 5 dikurang dengan X, 3 dikali 1 dibagi 2, maka akan menghasilkan 5 dikurang 3 dibagi 2 sama dengan 2/2, sehingga E sama dengan 1. Nah, dari sini dapat kita tentukan bahwasanya AX3E 0. Dengan demikian, bentuk molekul dari NH3 yaitu berbentuk segitiga piramida. Nah, adapun keterbatasan dari teori VSEPR ini yaitu teori VSEPR ini tidak dapat menerangkan struktur molekul yang lebih rumit dan yang mempunyai bilangan koordinasi yang lebih dari 6. Contohnya seperti iodin heptafluorida atau IF7 dan rhenium heptafluorida atau ReF7. Baiklah, saya Zahra Ratu Amelia akan menjelaskan mengenai teori hibridisasi. Oke, kita lanjut mengenai sejarah terbentuknya hibridisasi molekul. Hibridisasi molekul pada tahun 1927, Haller di London mengembangkan teori ikatan valensi yang disempurnakan oleh Pauling dan Slater untuk menjelaskan arah, ikatan, dan orientasi orbital dalam ruang sehingga menggambarkan dengan baik bentuk molekul, maka lahirlah suatu teori yang disebut sebagai hibridisasi. Hibridisasi adalah penggabungan dua atau lebih orbital-orbital yang tingkat energinya berbeda menjadi orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama. Berikut contoh soal mengenai hibridisasi. Contoh soal mengenai bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Yang A yaitu hibridisasi orbital atom, yang pertama yaitu pada hibridisasi sp dengan menggunakan BeCl2. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menyimak video berikut ini. Baiklah, berikut ini video penyelesaian soal tersebut. BeCl2, di mana atom pusatnya yaitu Be dengan nomor atom 4. Jadi, konfigurasi subkulitnya dari Be yaitu He2S2 dengan memiliki elektron valensi yaitu 2. Elektron valensinya 2. Selanjutnya kita gambarkan diagram orbital khusus untuk elektron valensi, yaitu elektron valensi 2 tersebut. Lalu kita ingat, untuk membentuk BeCl2 berarti harus ada 2 kotak yang harus dibuat, yang diperlukan untuk menampung masing-masing 1 elektron dari Cl. Jadi ada 2 Cl yang harus masuk lalu ke dalam kotak tersebut. Lalu kita akan masuk kepada konsep hibridisasi. Ingat, pada gambar orbital utama itu, yaitu pada subkulit 2s2 itu sudah stabil. Selanjutnya kita ingat setelah 2s2 berarti ada 2p. 2p ini dibuat lebih tinggi karena tingkat energinya lebih tinggi dibandingkan dengan 2s2. Lalu terjadi proses hibridisasi atau promosi dari salah satu elektron di sini. Nantinya mereka akan bergabung atau hibrid atau melakukan penggabungan. Baiklah, dapat dilihat di sini nantinya mereka akan bergabung atau melakukan hibrid antara 2S dan 2P. Salah satunya akan pindah dari S ke P. Kita hanya butuh 2 kotak orbital untuk kedatangan Cl. Jadi, sekarang kita masukkan Cl ke dalam kotak ini. 1 ke S dan 1 lagi ke P. Maka dapat disimpulkan, jika dilihat dari penyelesaian tadi, maka orbital yang dipenuhi adalah orbital S dan juga P. Maka hibridisasinya adalah Sp, jadi bentuk dari molekulnya adalah linear dengan membentuk sudut 180. Dan ini adalah aturan bentuk molekul, di mana tadi kita mendapatkan hibridisasinya Sp, maka bentuk molekulnya adalah linear. Berikutnya masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu tetap mengenai hibridisasi orbital atom, tetapi pada hibridisasi sp2.
dengan menggunakan BF3. Soal yang kedua yaitu bentuk molekul pada BF3, di mana atom pusat dari BF3 itu adalah B, yang mana B ini memiliki nomor atom yaitu 5. Dengan konfigurasi yaitu He, 2S2, dan 2P1. Selanjutnya yaitu menggambar diagram orbital yang pada subkulit S yaitu terdapat 2, dan pada subkulit P yaitu ditulis di atas karena memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, hanya memiliki satu orbital saja. Baiklah, nantinya subkulit S akan melakukan promosi terhadap subkulit yang ada pada P. Yang akan masuk yaitu ada 3F, sementara ada satu yang bisa menampung yaitu pada subkulit P. Intinya yang kosong itu tidak bisa menampung orbital. Ingat, yang bisa menampung adalah yang masih single, yang kosong tidak bisa masuk. Lalu kita akan masuk ke dalam konsep hibridisasi. Di mana di konsep hibridisasi ini nantinya setelah melakukan promosi maka subkulit S dan P itu akan bergabung sehingga membentuk S, PX, PY, dan juga PZ. Yang nantinya pada S itu akan berisi 1, PX1, dan juga PY1. Selanjutnya, karena ada 3 orbital yang single, maka 3F baru bisa masuk ke dalam setiap orbital tersebut, yaitu pada S1, pada PX1, dan pada PY1. Jadi, S, PX, dan PY itu sudah stabil, sehingga akan membentuk hibridisasi sp2. sp2. Maka dapat disimpulkan dari penyelesaian tadi bahwa BF3 itu akan membentuk molekul segitiga datar karena memiliki hibridisasi sp2 dan memiliki sudut yaitu 120. Berikut aturan dari bentuk molekul tersebut. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi hibridisasi pada SP dan juga SP2. Dan untuk materi berikutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yola. Kepada Yola saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu hibridisasi sp3, di mana proses orbital atom yang berbeda digabungkan secara linear untuk membentuk orbital hibrida baru yang memiliki energi, bentuk, dan orientasi yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berini. Tentukan hibridisasi dan bentuk molekul dari CH4. Nah, atom C memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Pada kotak S itu terdapat 1 kotak, dan pada kotak P terdapat 3 kotak. Nah, pada aturan Higgs itu pengisian elektron harus diisi satu-satu terlebih dahulu, kemudian setelah penuh masing-masing kotak diisi lagi, yang namun diberi tanda berlawanan arah. Nah, pada gambar di samping itu terjadinya proses promosi elektron. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa atom hidrogen ini berikatan dengan atom C sebanyak 4 kali. Maka diperoleh otomatis atom tersebut menyumbang ke masing-masing kotak yang kosong atau ke orbital S ke orbital P. Nah, hasilnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Kotak ini terisi penuh dan hibridisasinya adalah sp3, dan bentuk molekul tersebut dapat dilihat yaitu tetrahedral. Selanjutnya, hibridisasi sp dan d, di mana sebagai contohnya itu hibridisasi sp3d umumnya terjadi pada atom yang memiliki konfigurasi elektronik dengan orbital d terisi paruh. Contohnya di sini adalah PCl5, di mana ada 1 orbital S dan 3 orbital P. Masing-masing memiliki 1 pasang elektron pada orbital S dan 3 orbital P. Nah, berdasarkan konfigurasi orbital seperti ini, seharusnya atom P berikatan secara kovalen dengan 3 atom Cl. Tapi pada kenyataannya, atom P dan Cl tidak hanya membentuk senyawa PCl3, tetapi dapat membentuk senyawa PCl5. Namun, bentuk senyawa PCl5, atom P harus memiliki 5 elektron. Untuk mendapatkan 5 elektron tunggal, maka salah satunya elektron pada orbital S harus dipromosikan ke orbital 3D. Nah, 1 elektronnya dipromosikan ke 3D menghasilkan konfigurasi elektron neon 3s1, 3p3, 3d1.
Setelah itu, dilakukan hibridisasi menghasilkan 5 orbital hibrida. Nah, sp3d yang masing-masing memiliki satu elektron dan berikatan secara kovalen dengan atom Cl. Dan bentuk orbital hibridanya adalah bipiramida trigonal seperti yang tertera pada gambar di samping. Menurut Chang tahun 2005, halaman 312, pada dasarnya hibridisasi hanyalah perluasan teori Lewis dan model TPE-KF. Untuk menentukan keadaan hibridisasi yang cocok pada atom pusat dalam suatu molekul seharusnya memiliki beberapa gagasan tentang geometri molekul. Berikut langkah-langkahnya adalah: langkah pertama yaitu menggambar struktur Lewis molekul. Struktur Lewis menggunakan simbol atom dan ikatan garis untuk menggambarkan bagaimana atom-atom terhubung satu sama lain melalui ikatan kovalen. Langkah berikutnya adalah meramalkan susunan pasangan elektron secara keseluruhan dalam molekul menggunakan model teori pasangan elektron pada kulit valensi atau TPE-KF atau yang sering kita kenal dengan VSPR. Langkah terakhir yaitu menurunkan hibridisasi atom pusat. Nah, langkah terakhir adalah menentukan hibridisasi atom pusat dengan mencocokkan susunan pasangan elektron keseluruhan telah diramalkan dalam tipe hibridisasi yang sesuai. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata nama senyawa kovalen berdasarkan IUPAC. Nah, tata nama IUPAC atau International Union of Pure and Flat Chemistry adalah sistem tata nama senyawa kimia resmi yang digunakan oleh para ahli kimia di seluruh dunia. Tata nama IUPAC berguna untuk memberi nama setiap senyawa yang ambigu. Dengan adanya tata nama senyawa IUPAC, maka akan lebih mudah membedakan antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada aturan-aturan dari tata nama senyawa IUPAC. Nah, bagaimana sih aturan dari tata nama senyawa IUPAC ini? Yang pertama, kita menentukan jumlah atom yang ada di dalam senyawa tersebut. Yang kedua, kita menentukan apakah senyawa tersebut tergolong kepada senyawa non-logam dengan non-logam ataukah senyawa non-logam dengan logam. Yang ketiga, menggunakan awalan numerik. Nah, bagaimana sih menggunakan awalan numerik ini? Untuk lebih jelasnya, kita akan memahaminya pada contoh soal nantinya. Nah, selanjutnya untuk menggunakan awalan numerik, kita harus mengetahui bahwa satu itu adalah mono, dua adalah di, tiga adalah tri, empat adalah tetra, lima adalah penta, enam adalah heksa, 7 adalah hepta, 8 adalah okta, 9 nona, dan 10 itu deka. Nah, yang mana teman-teman bisa lihat satu atau mono itu jika dia di depan tidak dibolehkan atau tidak boleh dibaca. Nah, bagaimana sih maksudnya? Nantinya pada contoh soal akan dijelaskan lebih lanjut. Oke teman-teman, kita masuk kepada aturan penamaan selanjutnya adalah jika unsur non-logam bertemu dengan unsur non-logam, maka aturan penulisannya adalah dengan menuliskan awalan ditambah dengan non-logam ditambah non-logam dan diakhiri oleh ida. Nah, selanjutnya jika unsur logam bertemu dengan unsur non-logam, maka aturan penamaannya yaitu dengan menuliskan non-logam ditambah non-logam dan diakhiri dengan ida. Nah, untuk selanjutnya, jika unsur non-logam memiliki muatan lebih dari satu, maka aturan penulisannya yaitu dengan menuliskan logam di dalam kurung jumlah muatan yang dimiliki, ditambah non-logam, ditambah dengan akhiran ida. Nah, untuk unsur non-logam bertemu dengan non-logam, di sini kita memiliki beberapa contoh soal. Yang pertama ada CO, yang mana C di sini 1, O juga 1. Nah, kita ingat aturan awalan numerik yang mana jika satu atau mono di depan itu tidak dibolehkan atau tidak boleh dituliskan. Nah, langsung saja kita jawab soal ini, yang mana C yaitu karbon. O di sini adalah unsur kedua. Nah, untuk O ini tetap kita tuliskan karena dia merupakan unsur kedua, tetap kita tuliskan mono yang mana menjadi karbon monoksida dengan awalan ida, dengan akhiran ida. Nah, yang kedua sama dengan contoh soal yang pertama, kita tetap menuliskan karbon. Nah, untuk O-nya di sini 2, yang mana 2 adalah di menjadi dioksida. Nah, untuk contoh ketiga, kita memiliki SO3, yang mana S adalah sulfur atau belerang, yang mana kita tuliskan sulfur. O-nya ada 3, maka 3 adalah tri, maka dituliskan trioksida.
tetap dengan akhiran ida. Nah, untuk contoh keempat ada NO2. NO2 yang mana N itu adalah natrium. Natrium. O ada 2, yang mana 2 adalah di, menjadi natrium oksida, dioksida. Masih sama dengan akhiran ida. Nah, yang terakhir ada N2O5. N natrium, O-nya 5, 5 adalah penta oksida. Akhiran ida. Selanjutnya, untuk contoh soal dari unsur logam bertemu dengan non-logam, dapat kita lihat kita memiliki contoh NaCl dan juga CaF2, yang mana untuk aturan penamaannya, yang mana di sini Na merupakan logam dan Cl merupakan non-logam. Untuk penulisannya, logam ditambah non-logam dan ditambah dengan akhiran ida. Berarti Na natrium, Cl itu adalah klorida, dan ini menjadi NaCl berarti natrium klorida. Yang mana untuk contoh soal kedua ada CaF2, yang mana Ca merupakan unsur logam, F merupakan unsur non-logam. Yang mana untuk penamaannya yaitu menjadi kalsium, F adalah fluor menjadi fluorida. Nah, selanjutnya untuk contoh soal logam yang memiliki muatan lebih dari 1, yang mana kita memiliki contoh FeCl2. Berarti penulisannya yaitu logam, dalam kurungnya adalah jumlah muatannya, ditambah dengan non-logam, ditambah dengan akhiran ida. Nah, langsung saja FeCl2 berarti di sini adalah besi. Fe adalah besi. Jumlah muatannya ada 2. Klorida. Klor ditambah dengan klor ditambah dengan akhiran ida, klorida. Selanjutnya FeCl3 berarti besi. Jumlah muatannya 3. Klor dengan akhiran ida menjadi besi 3 klorida. Nah, yang terakhir adalah emas. Yang ketiga adalah emas. Muatannya 1. Br adalah brom, berarti menjadi bromida, menjadi besi 1 bromida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spontanitas reaksi kimia. Spontanitas reaksi kimia merupakan kecenderungan suatu reaksi kimia untuk terjadi secara sendirinya tanpa memerlukan energi tambahan dari lingkungan. Untuk menentukan apakah suatu reaksi kimia akan terjadi secara spontan, terdapat 2 faktor utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, perubahan energi. Jika reaksi kimia melepas energi secara keseluruhan, maka itu akan cenderung terjadi secara spontan. Sebaliknya, jika reaksi membutuhkan energi untuk terjadi, maka reaksi tersebut tidak akan terjadi secara spontan, kecuali ada sumber energi eksternal yang memasaknya. Yang kedua, keadaan entropi atau delta S. Entropi mengacu kepada kekacauan atau variasi mikrostatik dalam suatu sistem. Entalpi adalah jumlah tekanan yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan tetap. Berdasarkan delta H-nya, reaksi dapat terbagi 2, yaitu reaksi endoterem dan reaksi eksoterem. Reaksi endoterem yaitu menyerap kalor, dengan delta H bernilai positif, di mana H produk dikurang H reaktan lebih besar daripada 0, dengan nilai delta H lebih besar daripada H reaktan. Yang kedua, reaksi eksoterem yaitu melepaskan kalor, di mana nilai delta H-nya negatif. Delta H pada reaksi eksoterem ini, H produk dikurang H reaktan bernilai kecil dari 0, dengan artian H produk lebih kecil daripada H reaktan. Yang kedua, kita masuk kepada kaidah perhitungan delta H. Dengan ketentuan yang pertama, yaitu reaksi dilengkapi dengan harga delta H, maka koefisiennya sama dengan jumlah mol. Dengan contoh, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Dengan harga delta H yaitu negatif 92 kJ. Maka nilai dari mol N2 yaitu 1 mol, nilai mol dari 3H2 yaitu 3 mol, dan nilai mol dari 2NH3 yaitu 2 mol. Yang kedua, harga delta H reaksi tergantung pada jumlah zat.
di mana jika reaksi dibalik, maka tanda delta H akan dibalik. Yang kedua, jika reaksi dikalikan dengan X, maka delta H juga dikalikan dengan X. Yang ketiga, reaksi dijumlahkan, maka delta H juga akan dijumlahkan. Dapat dicontohkan yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan harga delta H sama dengan min A kilojoule. Jika reaksi dibalik, maka akan terbentuk 2NH3 jadi N2 ditambah 3H2 dengan harga delta H sama dengan plus A kilojoule. Dan jika reaksi dikalikan 2, maka akan terbentuk 2N2 ditambah 6H2 menjadi 4NH3 dengan harga delta H negatif 2A kilojoule. Selanjutnya, kita akan membahas tentang entropi atau S. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Semakin besar ketidakteraturan, semakin besar entropinya. Ketidakberaturan sangat berkaitan dengan kemungkinan perubahan keadaan. Jika sistem menjadi tidak teratur, maka nilai delta S-nya adalah positif. Rumus umum yang dapat digunakan yaitu delta S sama dengan SF dikurang SI. Dengan keterangan, delta S adalah perubahan entropi, SF adalah entropi pada keadaan akhir, dan SI adalah entropi pada keadaan awal. Contoh proses peningkatan entropi yaitu yang pertama padatan yang meleleh, yang kedua cairan yang mendidih, yang ketiga padatan ionik dalam lautan, yang keempat jumlah molekul gas meningkat, yang kelima meningkatnya suhu sistem. Kita ilustrasikan yang pertama padatan yang meleleh. Susunan partikel menjadi lebih tidak teratur pada keadaan dalam bentuk cairan. Begitu juga dengan cairan yang mendidih. Susunan cairan yang kurang teratur akan lebih tidak teratur, lebih acak seperti chaos pada partikel dalam fase gas. Entropi juga akan meningkat ketika padatan ionik terlarut dalam air, di mana ion terdisosiasi dalam air yang meningkatkan ketidakteraturan. Entropi juga akan meningkat jika jumlah molekul gas meningkat. Dalam hal ini akan meningkatkan jumlah keadaan dan derajat ketidakteraturan akan semakin besar. Entropi juga akan meningkat jika suhu sistem bertambah. Hal ini juga berkaitan dengan energi dalam suatu sistem. Di dalam entropi, kita juga mengetahui proses terbalikan dan tak terbalikan, di mana proses terbalikan adalah sistem mengalami proses yang dapat kembali ke keadaan awal melalui lintasan yang sama, misalnya pada diagram PV, dan tiap titik sepanjang lintasan berada dalam keadaan seimbang. Sedangkan proses tak terbalikan yaitu proses yang tidak memenuhi sifat-sifat yang ada di atas. Dapat juga kita ketahui, semua proses alami adalah tak terbalikan. Hal yang perlu kita ingat dalam materi entropi ini yaitu, yang pertama, tidak memenuhi hukum kekekalan atau berbeda dengan energi. Yang kedua, untuk proses tak terbalikan, entropi pada sistem tertutup selalu meningkat atau tidak pernah turun. Setelah membran dibuka, gas akan segera mengisi ruang kosong hingga tercapai keadaan setimbang. Proses ini dinamakan tak terbalikan, dengan molekul tidak akan kembali ke bagian bawah kontainer. Perubahan entropi dapat dirumuskan dengan delta S sama dengan integral F per I. Dengan Q adalah energi yang ditransfer sebagai panas ke dan dari sistem selama proses berlangsung, sedangkan T adalah suhu sistem. Dapat kita ketahui bahwa perubahan entropi tergantung pada energi sistem dan suhu. Selanjutnya, materi yang terakhir kita akan membahas tentang energi bebas Gibbs. Dengan pembahasan yang pertama analisis energi bebas Gibbs, yang kedua penentuan energi bebas reaksi, dan yang ketiga energi bebas sebagai ciri kespontanan reaksi. Masuk kepada pengertiannya, energi bebas Gibbs adalah perbedaan energi entalpi atau H dengan energi yang tidak digunakan untuk bekerja berupa entropi atau S pada temperatur absolut atau T. Dapat dirumuskan dengan G sama dengan H dikurang T kali S dengan keterangan G adalah energi bebas Gibbs, H adalah entalpi, T adalah temperatur absolut, dan S adalah entropi. Dengan tujuan untuk mengetahui reaksi berjalan spontan atau tidak yang terfokus pada sistem rumus. Dengan keterangan jika delta G kecil dari 0, maka reaksi spontan arah maju. Jika delta G sama dengan 0, maka reaksi dalam keadaan setimbang. Dan jika delta G lebih besar daripada 0, maka reaksi tidak spontan. Di mana dapat dirumuskan jika tekanan tetap delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Sedangkan untuk suhu tetap dapat dirumuskan dengan delta G sama dengan minus T dikali delta S. Dapat kita contohkan ke dalam soal, yaitu kalor lebur molar dan kalor penguapan molar benzena masing-masing 10,9 kJ per mol dan 310 kJ per mol. Itu perubahan entropi untuk transisi padatan menjadi cairan dan cairan menjadi uap untuk benzena pada tekanan 1 atm. Benzena meleleh pada 5,5 derajat Celcius dan
mendidih pada 80,1 derajat Celcius. Untuk penyelesaian soal tadi, dapat kita jawab yang pertama untuk mencari delta S host. Dengan rumus, delta G dikurang delta H dikurang T dikali delta S. Karena pada titik leleh padatan benzena dan cairan benzena berada pada kesetimbangan, jadi delta G sama dengan 0. Maka untuk penyelesaiannya, delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Maka delta S sama dengan delta G per T. Maka dimasukkan angkanya 10,9 kJ per mol dikali 10 Joule per kilojoule per 5,5 ditambah 273 Kelvin. Maka didapatkan hasil 39,1 Joule per Kelvin dikali mol. Untuk yang kedua, kita mencari delta S VAP. Demikian pula pada titik D, delta G sama dengan 0. Dan yang kita dapatkan yaitu delta S sama dengan delta H per T. Lalu dimasukkan angkanya yaitu 31,0 kJ per mol dikali 1000 Joule per kilojoule per 801 ditambah 273 Kelvin. Maka didapatkan hasil 87,8 kilo per joule mol. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.